sejarah perkembangan dakwah Islam di Spanyol dan Eropa. Materi ini kami susun untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah dakwah yang diampu oleh Bapak Munif Solihan MPA. Adapun anggota kelompok 2 ini terdiri dari 1. Muhammad Abdus Somad dengan NIM 2010 2040 016. 2. Umar Kahfi dengan NIM 2010 2040 018. 3. Fitri Miratunisa dengan NIM 2010 2040 020 dan 4. Fitri Duristawati dengan NIM 2010 2040 021. Nah, untuk mempermudah teman-teman dalam menangkap penyampaian materi, di sini kami telah menstrukturkan pokok-pokok pembahasan apa saja yang akan kami jelaskan ke dalam beberapa bagian, yaitu 1. Bagaimana awal mula penyebaran dakwah Islam di Spanyol dan Eropa. 2. Seperti apa proses perkembangan dakwah Islam di Spanyol. 3. Seperti apa pula proses perkembangan dakwah Islam di Eropa. Dan 4. Apa kesimpulan yang didapat dari topik pembahasan materi ini. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu 1. Awal mula penyebaran dakwah Islam di Spanyol dan Eropa. Secara garis besar, permulaan masuknya dakwah Islam di Spanyol dan Eropa adalah melalui jihad secara masif, di mana umat Islam mulai memusatkan perhatiannya untuk menaklukkan Spanyol setelah menguasai Afrika Utara, yaitu Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, dan Maroko. Umat Islam berhasil menyempurnakan bekas kekuasaan bangsa Berber yang telah menyatakan loyal dan berjanji tidak akan membuat kekacauan sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya. Karena kerajaan ini seringkali mendatangi penduduk dan mendorong mereka berbuat kerusuhan tentang kekuasaan Islam. Untuk itu, ada dua pilihan yang harus dihadapi oleh kaum muslimin dalam melanjutkan penaklukan, yakni 1. Pilihan pertama, mengarah ke utara dengan menyeberangi Selat Gibraltar lalu masuk ke wilayah Spanyol dan Portugis atau dahulu disebut Andalusia. Atau 2. Pilihan yang kedua, mengarah ke selatan untuk masuk ke dalam Janur Kutu Padang Sahara yang sangat luas akan tetapi penduduknya sangat sedikit. Nah, mengingat tujuan utama penaklukan kaum muslimin bukanlah untuk mencari wilayah atau kawasan baru, bahkan hanya sekedar untuk mengumpulkan sumber daya bumi, tapi tujuan utama mereka ialah berdakwah di jalan Allah dan mengajarkan agama itu kepada manusia. Maka pada akhirnya penaklukan atas Spanyol pun dilakukan oleh Islam. Proses perkembangan dakwah Islam di Spanyol. Sejarah perkembangan dakwah Islam di Spanyol. Ada 3 pahlawan Islam yang dikatakan paling berjasa dalam proses penaklukan Spanyol. Mereka adalah Tarif Ibnu Malik, Tariq Ibnu Ziyad, dan Musa Ibnu Nasir. Tarif dinilai sebagai perintis dan penyelidik wilayah Spanyol karena ia merupakan orang pertama yang sukses menyeberangi selat antara Maroko dan benua Eropa. Keputusan penaklukan Islam terhadap Andalusia dipimpin oleh Musa bin Nasir yang mengangkat Tariq bin Ziyad sebagai pemimpin pasukan. Pada tahun 711 Masehi, Tariq bin Ziyad tiba di Andalusia dengan menggunakan perahu-perahu penyeberangan untuk melaksanakan misi jihad. Kemudian terjadilah pertempuran lembah berbatu yang sangat monumental, di mana pasukan kaum muslimin yang berjumlah 7.000 pasukan berhasil melawan pasukan perang dengan senjata lengkap berjumlah 100.000 pasukan. Disinilah Tariq bin Ziyad membakar perahu penyeberangan dan berkhutbah untuk mengobarkan semangat jihad dan cinta terhadap agama Allah dengan terus maju ke depan sampai tercapainya titik kemenangan berupa jaminan surga Allah. Pada masa awal, umat Islam di Andalusia merupakan minoritas, ditambah lagi jarak yang begitu jauh dari pusat peradaban Islam di timur, Suriah sampai Hijaz, mengakibatkan
pertambahan jumlah penduduk muslimin berjalan relatif lambat, sehingga penanaman pengaruh dakwah Islam dan penyebarluasan penggunaan bahasa Arab juga berjalan sangat perlahan. Pada masa kepemimpinan Abdurrahman At-Taqil, barulah penyebaran dakwah Islam di Spanyol mulai menuju kegemilangan, di mana penyebaran Islam terjadi sangat singkat karena Spanyol telah menyadari bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan komprehensif yang mengatur seluruh urusan kehidupan manusia. Dahulunya penduduk Spanyol selalu memisahkan antara urusan agama dan negara. Gubernur pertama Andalusia, yaitu Hisam Ibnu Abdurrahman At-Taqil, juga berperan membawa dakwah di Spanyol mencapai puncak kejayaannya di bawahnya. Andalusia menjadi sangat kondusif untuk melahirkan para ulama dan ilmuwan besar. Ia sangat mencintai jihad dan kebaikan, sehingga pada masa pemerintahannya banyak pemberontakan yang berhasil ia hadapi. Cara mendekati hati musuh dan menaklukkannya adalah dengan berdamai. Ia sering terjun langsung untuk mengatur strategi jihad dan menghadapi musuh-musuhnya. Akhirnya, di bawah penerus Khalifah Abdurrahman, yaitu Al-Hakam dan Al-Mansur, Andalusia benar-benar mencapai puncak kejayaannya, baik dalam bidang keagamaan maupun kebudayaan. Kota Cordoba berkembang menjadi pusat kebudayaan dakwah Islam. Oleh karena itu dapat disimpulkan perkembangan dakwah Islam di Spanyol terbagi menjadi dua periode, yaitu periode pertama, periode awal masuknya Islam ke Andalusia, dan periode kedua yaitu periode kematangan dan keemasan kebudayaan Islam di Andalusia. B. Kondisi perkembangan dakwah Islam di Spanyol saat ini. Puncak kemajuan dakwah Islam berupa ijtihad di Spanyol telah berdampak besar bagi kemajuan peradaban Eropa. Di antaranya, 1. Di bidang intelektual telah berkembang ilmu filsafat Islam seperti Ibn Rushd. Yang kedua, di bidang keilmuan telah berkembang ilmu tafsir seperti Al-Qurtubi dan ilmu fikih dengan mazhab Al-Maliki seperti Zaid bin Abdurrahman. Yang ketiga, di bidang pendidikan, penyebaran Islam melalui masjid sebagai sentral ilmu pengetahuan seperti Masjid Cordova dan Istana Alhambra. Pendidikan anak dimulai dengan pelajaran membaca dan menulis menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya yaitu proses perkembangan dakwah Islam di Eropa. A. Sejarah perkembangan dakwah Islam di Eropa. Yang pertama yaitu Inggris. Dakwah Islam masuk ke Inggris dibawa oleh imigran dari Yaman, Gujarat, dan Timur Tengah. Proses kebangkitan Islam dirasakan oleh Inggris semenjak ada World Islam Festival pada April sampai Juni tahun 1976. Dakwah Islam turut berkembang melalui kampus-kampus Inggris. Al-Quran pertama kali diperkenalkan di Inggris oleh Robert Cotton. Kamus Arab Inggris pun pertama disusun oleh sarjana Inggris yaitu Lenz. Tahun 1985 terdapat pula wali kota Stamford Muslim bernama Muhammad Ajeb. Organisasi Islam untuk mengawasi kebudayaan Eropa juga terbentuk, salah satunya The Islamic Council of Europe atau Masjid Islam Eropa. Yang kedua yaitu Rusia. Rusia berhasil jatuh ke tangan Islam di bawah pimpinan Panglima Qutaibah bin Muslim pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik sampai permulaan Khalifah Sulaiman. Ia berhasil mendirikan masjid besar di Bukhara yang dinamakan Jami Qutaibah. Ia juga mengirim para ahli fikih ke rumah-rumah rakyat untuk mengajarkan ajaran Islam dan memperbolehkan menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Rusia. Pemerintah yang berpaham komunis atau anti-Islam cukup menjadi hambatan bagi perkembangan dakwah Islam di Rusia. Yang ketiga yaitu Jerman. Dakwah Islam masuk ke Jerman akibat adanya migrasi dari negara-negara Islam seperti Lebanon, Palestina, Afghanistan, Iran, Irak, Aljazair, dan Bosnia. Namun sebenarnya Islam sudah dikenal oleh bangsa Jerman sejak zaman kekhalifahan Harun ar-Rasyid di Spanyol. Pada 1987 di Hamburg dibawa lembaga dakwah Islam yaitu Islamic Center Hamburg yang
diperkasai oleh Muslim Iran atau Syiah, namun tetap dipergunakan baik Syiah maupun Sunni. Jerman pun memperbolehkan pelajaran agama Islam bagi para Muslim di sekolah-sekolah umum. Organisasi Muslim di Jerman juga mendirikan Masjid Köln sebagai pusat penyebaran Islam terbesar. Yang keempat yaitu Italia. Dakwah Islam masuk di Italia sejak abad ke-8 di bawah pemerintahan dinasti Aglabiah melalui Pulau Sicilia. Dakwah Islam mengalami perkembangan pesat di Italia pada abad ke-20 akibat imigrasi umat Islam dari Albania, Yugoslavia, dan Bulgaria dari Eropa Timur. Semenjak itu, banyak organisasi Islam bermunculan dengan sekolahnya, toko makanan halal, dan pendirian masjid, salah satunya yaitu Masjid Segret yang berada di kota Milan, di mana masjid ini menjadi pusat Muslim untuk Milan dan Lombardi, yang telah menerbitkan satu majalah Islam paling penting di Italia, yakni Il Messaggero dell'Islam atau The Messenger of Islam. Yang kelima yaitu Perancis. Dakwah Islam mulai masuk ke Perancis sejak abad ke-8 Masehi melalui Toulouse, Narbonne, hingga Bourgogne yang dibawa oleh Panglima Abdurrahman al-Ghafiqi. Perkembangan dakwah Islam di Perancis mulai menunjukkan kemajuan semenjak akhir abad ke-19, di mana tahun 1922 telah berdiri sebuah masjid yang sangat megah pertama bernama Masjid Raya Yusuf di ibu kota Prancis, Paris. Saat itu pun telah tercatat 4 sekolah muslim swasta dan 70.000 warga Prancis yang berpindah ke agama Islam. Keenam, Portugal. Islam mulai masuk ke Portugal sekitar awal abad ke-8 atau lebih tepatnya setelah Panglima Muslim Torik Pensia berhasil menaklukkan semenanjung Iberia dan bangsa pada tahun 711 Masehi. Panglima Muslim Musair juga ikut membantu perjuangan Syiah di bawah pimpinan Muslim wilayah Al-Andalus, Andalusia Barat atau Portugal berhasil ditaklukkan. Pada tahun 1968 berdiri sebuah lembaga Islam Portugal di Lisabon dengan nama Al-Jamaah Al-Islamiyah di Lisbona. Lembaga ini menyewa sebuah apartemen sebagai sekretariat sekaligus tempat ibadah sholat. Pada tahun 1977, negara menghibahkan sebidang tanah untuk membangun masjid dan Islamic Center di Lisbon. Saat ini, di Portugal telah berdiri 2 masjid jami dan 17 musola yang sebagian besar terletak di Lisbon dan 4 musola di kota Coimbra di Portugal, La Coruña di utara, Évora di selatan, dan di Porto. Ada banyak peninggalan Islam yang tak terlupakan dan masih bisa kita lihat hingga sekarang di Portugal. Beberapa nama kota di Portugal masih banyak yang berbau Islam. Salah satunya ialah kota Fatima yang diambil dari nama putri Rasulullah SAW. Selain kota Fatima, nuansa Islam bisa kita rasakan di kota Al-Qaraf. Nama Al-Qaraf berasal dari kata Arab, yaitu Al-Qurb yang berarti sambaran. Ketujuh, Belgia. Muslim pertama yang datang ke Belgia diperkirakan ada setelah Perang Dunia Kedua. Karena perkembangannya yang cukup baik, Mukhtar Islam Eropa pun sempat digelar di Brussels, ibu kota Belgia pada tahun 1980. Pihak kerajaan secara resmi mengakui keberadaan agama Islam dengan membuat sejumlah kebijakan. Beberapa di antaranya seperti: pertama, Islam sebagai salah satu bidang studi resmi yang diajarkan di sekolah-sekolah milik pemerintahan Belgia. Adapun pendidikan agama Islam yang masuk kurikulum adalah Al-Quran, bahasa Arab, dan ilmu agama Islam. Kurikulum tersebut berlaku bagi pendidikan tingkat SD, SLTP, dan SLTA. Kedua, pihak pemerintahan
kewajiban menyiapkan dana dan tenaga pengajar agama Islam pada setiap sekolah yang ada pelajar muslimnya. Ketiga, kaum muslimin diperbolehkan membangun tempat peribadatan berupa masjid, musola, atau Islamic Center. Jumlah masjid dan Islamic Center yang bertebaran di berbagai kota di Belgia sekitar 300 buah. Di kota Brussels saja terdapat 40 buah masjid, musola, dan Islamic Center. Keempat, kaum muslimin diperbolehkan menggunakan foto berjilbab pada kartu tanda penduduk, paspor, dan surat-surat resmi lainnya. Kelima, kaum muslimin dibenarkan melaksanakan pemakaman jenazah secara Islam. Namun hingga sekarang belum disediakan tanah khusus buat perkuburan Islam. Sensus tahun 1989 menyebutkan jumlah kaum muslimin Belgia mencapai 234.815.000 jiwa. Pada tahun 1998, angkanya telah meningkat pesat hingga menjadi 350.000 jiwa. Kemudian seiring berjalannya waktu, kini muslim yang bermukim di Belgia diperkirakan mencapai 628.751.000 jiwa. Angka ini pun diyakini akan terus bertambah. Ada sejumlah yayasan sosial dan lembaga keislaman atau organisasi-organisasi pelajar dan mahasiswa yang terkenal di Belgia. Beberapa di antaranya seperti Persatuan Pelajar dan Pemuda Muslim Eropa, Persatuan Pelajar Muslim Eropa atau Muslim Student Union, Jamaah Dakwah dan Tabligh, Hayatul Ighatsah Al-Islamiyah atau Islamic Relief Organization, Islamic Central Brussels, Lembaga Para Imam Masjid atau di bawah naungan Rabita Alam Islami, dan Persatuan Masjid Belgia. Saat ini Belgia mempunyai sekitar 300 masjid, musola maupun pusat keislaman. Dalam hal ini, pemerintah tidak menghalangi umat beragama, termasuk muslim, untuk membangun tempat beribadah atau sarana lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan kondisi perkembangan dakwah Islam di Eropa saat ini. Banyaknya imigran muslim yang merantau dan menetap di Eropa selanjutnya menjadi cikal bakal berkembangnya Islam di zaman modern. Banyak pelajar muslim yang pergi dan menetap di Eropa untuk menuntut ilmu, sehingga muncul organisasi Islam yang disebut Young Muslim Association in Eropa. Organisasi tersebut bertanggung jawab untuk mengembangkan dakwah dan upaya mengenalkan Islam kepada masyarakat Eropa. Banyaknya masjid dan makanan halal yang tersedia di Eropa adalah salah satu bukti berkembangnya dakwah Islam di benua ini. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan yang didapat dari materi kali ini yaitu penyebaran dakwah Islam di Spanyol dan di Eropa didominasi oleh proses jihad, migrasi, dan ijtihad. Yang pertama, jihad. Jihad yaitu melakukan berbagai penaklukan di wilayah Eropa untuk menegakkan agama Allah. Contoh negara yang ditaklukkan yaitu Andalusia, Sisilia, dan Balkan. Yang kedua, migrasi. Migrasi yaitu masuknya para imigran muslim yang hijrah ke Eropa. Negara-negara yang termasuk dalam ini adalah Austria, Polandia, Masedonia, dan Belanda. Yang ketiga, ijtihad. Ijtihad yaitu mengembangkan dan mendalami ajaran agama Islam di seluruh penjuru Eropa melalui organisasi Islam, masjid, atau mendakwah, belajar bersama ulama, dan sebagainya. Selain itu, penyebaran Muslim di Eropa juga datang melalui orang-orang salib di timur Islam. Invasi atas Spanyol dan Sisilia memberi arti bahwa suatu waktu Islam hadir di daerah pinggiran Kristen Latin. Namun demikian, kehadiran ini bukanlah persoalan pentingnya menuntut reaksi besar-besaran kecuali dari wilayah-wilayah tetangga yang dekat dengan wilayah kaum muslim itu sendiri. Karenanya, reaksi ini menjadikan munculnya gerakan perang salib pada abad ke-11. Hal ini bisa dianggap sebagai reaksi yang besar terhadap kehadiran Islam. Tetapi pusatnya justru di bagian utara Perancis yang jauh kontaknya secara langsung di negara-negara Islam, dan juga melalui pertukaran perniagaan
antara timur dan barat melalui Mesir. Peristiwa ini terjadi sejak datangnya bangsa Fatimah ke Mesir dan menjadikan Mesir sebagai pusat politik, perdagangan, dan kebudayaan. Karena itu, penyerangan Mongol di Irak menjadikan Mesir sebagai Ka'bah peradaban Islam di era dinasti Mamalik. Sebagaimana dikatakan Ibnu Khaldun bahwa munculnya peradaban di Mesir dengan kembalinya peradaban Islam sejak ribuan tahun yang lalu, maka muncullah di Mesir gerakan ilmu dan seni yang menjadikan para penuntut ilmu datang dari timur dan barat. Ibnu Khaldun melanjutkan dengan perkataannya, "Saya tidak melihat Mesir kecuali sebagai induknya ilmu, wadahnya Islam, dan sumber ilmu serta pusat perniagaan." Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Bila mana terjadi kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, waridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.